keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ayub. Nahnul muslimun. Begitu. Kemudian bahwa orang mukmin ini tidak hanya sebatas muslim. Muslim pengakuan. Ketika dia bersyahadat muslim. Meskipun tidak sholat tapi meyakini sholat itu wajib, dia tetap dikatakan muslim, tapi muslim asi, muslim yang berdosa besar. Kecuali kalau dia menyatakan seluruh sholat itu tidak wajib, ataupun salah satu waktu sholat itu tidak wajib, maka kufur, murtad hukumnya. Tapi jika dia sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, namun enggak sholat karena malas gitu kan, tapi meyakini bahwa dirinya melakukan dosa, dirinya lalai, sholat itu fardu, dia masih dikatakan muslim, tapi bukan mukmin. Karena orang yang mukmin setiap aspek kehidupannya dia selalu mengingat Allah dan meyakini bahwa semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Dan dia harus melaksanakan seluruh rukun iman dan Islamnya. Ketika dia mengakui bahwa Allahu Rabbi, rukun iman, mengimani Allah sebagai Tuhannya. Lalu wa Muhammadun Nabi, Nabi Muhammad sebagai nabiku. Wal Qur'anu kitabi, Quran adalah kitabku. Dan selanjutnya, lalu kita tidak mengamalkan perintah Allah, padahal pengakuannya Allah Tuhanku, Allah Tuhan, kita ini hantu. Itu bedanya. Allah yang Tuhan, kita yang hantu ya. Tapi kita tidak mau mengikuti perintah Allah, meyakini Allah Tuhan tapi tidak mengikuti perintah Allah. Mukmin apa tidak? Tidak. Dia hanya masuk ke dalam kategori muslim karena bersyahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menyerahkan keyakinannya pada keimanan pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi nyatanya dia itu mungkirun, mengingkari banyak hal yang diwajibkan kepada dirinya. Jadi bedakan antara mukmin dengan muslim. Orang mukmin kemudian mengimani Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka dia akan mengikuti sunnah-sunnah sang Nabi, tidak malah justru membid'ahkan sunnah sang Nabi. Awas, sekarang banyak orang jargonnya kembali kepada Quran dan sunnah, merasa paling Qurani, merasa paling sunnati, tapi yang sunnah, zikir berjamaah dianggap bid'ah, memperbanyak sholawat bersama dianggap bid'ah, tadarus Al-Quran dianggap bid'ah, sampai seorang ibu dibunuh oleh anaknya. Bahkan di sini di Perumnas ada seorang ibu juga hampir terbunuh oleh anaknya. Anaknya sudah dewasa, cuma kena pipinya. Akhirnya suami istri lari ke rumah saya minta tolong, beda blok doang dengan saya. Jadi si anaknya yang sudah dewasa laki-laki itu sempat ke Kalimantan. Di Kalimantan kemudian katanya dengan pamannya belajar lah, ikut pengajian. Tapi pulang-pulang sampai-sampai mau membunuh ibunya karena menganggap ibunya kafir katanya. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Dia orang seperti itu mengakunya muslim, sholat iya sholat ya, tapi apakah dia sebagai seorang mukmin? Sedangkan dulu di zaman Rasul, ketika Rasul mau hijrah, ada seorang pemuda yang nyusul. Ketika Rasul baru berangkat setengah perjalanan lah, ada seorang pemuda dari Makkah nyusul, sudah beriman. Ya Rasulullah, aku mau ikut hijrah ke Madinah bersama engkau. Rasul tanya, apakah engkau punya salah satu dari orang tuamu? Dan kilahuma, justru dua-duanya masih hidup bahkan.